Pada kesempatan yang baik ini, saya dipercaya untuk mendiseminasikan ya tentang menumbuhkan kebiasaan membaca di rumah menggunakan strategi membaca yang menyenangkan. Jadi ini merupakan serangkaian kegiatan dari relawan Master Literasi, Master Trainer Literasi PSF SDO, di mana saya harus mendiseminasikan apa yang saya pelajari di selama training ya. Ini merupakan program dari Putra Sampurna Foundation bersama Room to Read dan juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salam kenal, dan mungkin sudah sebagian besar sudah kita saling kenal ya. Nama saya Wayan Aldike, saya tugas di SD Negeri 6 Yehembang. Moto hidup, belajar dan berbagi semasa hidup. Ya. Nah, adapun agenda atau acara yang akan kita lalui hari ini, Kamis 1 Oktober 2020, kita sudah melaksanakan acara pembukaan yang tadi sudah dibuka oleh Pak Kabir. Kemudian kali ini atau saat ini kita sedang beranjak di materi 1 ya, yaitu hakikat literasi membaca dan kebiasaan membaca. Kemudian setelah itu ada jelajah literasi cloud. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mencoba berselancar ya setelah saya kirim linknya kemarin. Kemudian besok hari Jumat tanggal 2 Oktober kita akan beranjak ke IN2, yaitu materinya tentang ragam kegiatan membaca yang menyenangkan. Jadi besok kita akan belajar bersama-sama ya. Ada 4 teknik membaca, kita akan coba nanti. Kemudian yang kedua menumbuhkan kebiasaan membaca di rumah. Dan yang terakhir rencana tindak lanjut program membaca di kelas dan di rumah. Dan untuk tugas on-nya itu mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan Rabu 7 Oktober 2020. Nah, untuk tugas ini Bapak Ibu bisa laksanakan nanti di rumah ya atau di sekolah. Dan akan dipilih 3 orang atau yang mau 3 orang untuk dibimbing melaksanakan kegiatan literasi di sekolah ya. Nanti akan dipilih atau ada yang mau dengan sukarela ya. Nah, sebelum saya lanjutkan perlu juga saya bacakan tata tertib ya. Yang pertama, mikrofon dan video dapat dinonaktifkan gitu ya. Jadi agar tidak mengganggu kegiatan ya, dengan suara-suara yang lain bisa dinonaktifkan mikrofonnya, dan juga videonya bagi sinyalnya yang agak jelek, videonya bisa dimatikan ya, biar bisa mendengar. Kemudian jika misalnya hidup sendiri, mohon kesediaan untuk mematikan. Kemudian selama diskusi, peserta yang ingin menjawab atau mengajukan pertanyaan harus menekan tombol raise hand ya. Tadi ada kendala katanya yang di handphone tidak ada tombol raise hand ya. Nanti kalau misalnya tidak ada langsung saja di chat nanti ya. Kemudian setelah dapat menuliskan ya, kalau misalnya tidak ada raise hand yang di handphone langsung bisa ketikkan di kolom komentar ya. Kemudian nanti yang dipersilakan atau yang dipilih bisa mengaktifkan mic dan juga videonya bisa. Dan jika menggunakan 2 perangkat, misalnya timnya aktif di laptop dan di handphone, bisa mengecilkan salah satunya. Jadi pakai salah satu untuk bicara. Nah, agar tidak ada suara mendenging ya atau feedback. Ya. Ya. Yang terpilih bisa mengaktifkan video. Nah, sertifikat. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat peserta. Jadi peserta diharapkan ya, mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan mengisi daftar hadir dalam bentuk Google Form yang akan dibagikan selesai sesi. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, ya, Bapak Ibu peserta semua diharapkan dapat menjelaskan apa itu literasi dan kebiasaan membaca, kemudian menjelaskan tujuan literasi cloud, kemudian mengoperasikan platform literasi cloud, kemudian menggunakan sumber-sumber di literasi cloud ya untuk melakukan kegiatan membaca yang menyenangkan. Misalnya USSR, berburu harta karun, piramida cerita, membaca nyaring ya. Kemudian juga harus mampu melaksanakan rencana tindak lanjut
membuat program kelas dan sekolah. Oke Bapak Ibu, kita mulai sesi 1 ya. Apa itu literasi baca dan kebiasaan membaca? Gimana Bapak Ibu, sudah siap untuk memulai sesi 1? Halo? Siap Pak, siap. Mohon konfirmasi kalau katanya siap. Sampai saya karena mungkin kendala jaringan. Siap. Terima kasih Pak Ibu. Nah, literasi membaca. Nah, kita coba membaca. Sini ada sebuah bacaan, ada sebuah wacana. Kira-kira siapa yang mau membaca nih? Relawan 1 orang misalnya untuk membaca. Mungkin ada kesediaan membaca mungkin? Siapa? Bu Catur, ya silakan Bu. Halo? Ya, halo Pak. Ya, silakan Bu. Ya, halo. Bu Catur ya. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan 2 fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 atau PS1 berisi pusat reaksi P700 yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nm. Sedangkan fotosistem 2 atau PS2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nm. Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada PS2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, PS2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan atau Mn yang bertindak sebagai enzim. Hal ini akan mengakibatkan pelepasan H+ di lumen tilakoid. Reaksi keseluruhan yang terjadi pada reaksi terang adalah sebagai berikut. Sinar plus ADP plus PI plus NADP plus 2H2O menjadi ATP plus NADPH plus 3H plus O2. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu sudah bersedia untuk membaca. Dan kita sudah sama-sama baca ya, sama-sama baca. Sekarang pertanyaannya, secara singkat, bisa tidak kita mengungkapkan hasil yang kita baca tadi? Mungkin ada yang bersedia mungkin mengungkapkan secara singkat. Kira-kira apa yang bisa kita ungkap dari wacana tadi? Bu Yus mungkin bantu ya untuk yang angkat tangan, Bu. Oke. Catur, siapa tangan? Pak Catur. Catur, Suliana. Ya, silakan Bu Catur. Terima kasih. Kalau menurut saya, secara singkat bisa kita simpulkan dari hasil membaca tadi itu, intinya adalah proses fotosintesis. Jadi yang diperlukan sampai ke hasil yang diperoleh dari proses tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Catur. Jadi itu ya. Jadi itu tergantung dari pemahaman kita terhadap wacana ya. Jadi Ibu sudah memahami wacananya sehingga bisa mengungkapkan gitu ya. Nah,
Kemudian, apakah bisa membaca artikel di atas dengan lancar? Saya yakin semua bisa ya, termasuk tadi sudah dibaca. Nah, apakah Anda memahami pesan dari bacaan? Mohon konfirmasi Bapak Ibu. Apakah sudah bisa memahami? Mohon maaf, ini Sudah, Pak. sudah. Sudah ya. Ya, artinya kita sudah mampu memahami pesan dari sebuah bacaan ya. Nah, selanjutnya, lalu apa itu literasi baca? Nah, apa itu literasi baca ya? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering baca literatur ya tentang literasi baca. Coba kita tes ya, kita coba ungkapkan ya tentang literasi baca dengan menjawab di sini ya. Di http://bit.ly apa itu literasi baca. Coba diketik atau saya kirim linknya ya di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu bisa diklik di kolom komentar, kemudian nanti akan masuk ke sini. Kita coba bermain ya. Ini mungkin bisa juga digunakan dalam pembelajaran daring agar anak-anak lebih tertarik. Ya. Ini saya menggunakan Padlet ya, di padlet.com. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Jadi kalau sudah dibuka, kalau di laptop tampilannya segini. Gimana Bapak Ibu? Masih kelihatan layar saya? Halo? Masih, Wayan, masih. Masih? Ya, sudah terbuka seperti ini? Mohon konfirmasi. Sudah? Sudah Pak Wayan, Ya, sudah. siap. Terima kasih. Nah, sekarang silakan kalau pakai laptop ya, kalau pakai laptop ada tanda plus di bawah kiri ini. Pojok kiri bawah. Pakai HP juga sama ya. Cari tanda plus. Cari tanda plus dan klik. Nah, saya contohkan ya. Misalnya namanya Bantu. Oke, namanya di atas ya, di apa namanya? Di title atau judul nama. Kemudian silakan Bapak Ibu update foto ya, kirim bisa selfie ya, silakan. Kirim foto terbaiknya pagi ini ya. Selfie, kemudian ketikkan pengertian literasi baca menurut Bapak Ibu. Nah, misalnya ini. Ini kalau pakai laptop ya. Kalau pakai HP juga sama. Wah. Ya. Nanti akan muncul di sini semua. Dan ketikkan di sini literasi baca adalah ini. Ya. Silakan Bapak Ibu, nanti akan muncul ya. Sudah berapa muncul? Ya, beli mertel. Wah, pakai masker ya, merah. Silakan beli mertel, ketikkan. Ya, bisa diedit ya kalau sudah terlanjur kirim. Klik di ya, bentar. Klik di tanda 3 ini. Nah, titik 3 di atas. Klik kemudian oh ya, kalau punya sendiri baru bisa diedit. Sebentar. Yang mendengung mungkin bisa dikecilkan volumenya atau dimatikan ini ya. Fitri ya. Ya. Di bawahnya, di bawah. Ada.
Silakan diketikkan apa itu literasi baca ya. Cara yang edit, misalnya sudah terlanjur kirim ya ini, bawa ke postingannya, ada titik 3 atau ini, edit post ya, ketikkan lagi. Ya, saya beri waktu 5 menit ya untuk memposting pengertian literasi baca. Permisi Pak, untuk linknya kirim juga di grup WA Pak Nggih. Tidak mau diklik nih di. Iya, chatnya nggak bisa kebuka nih. Ya. Pak Ibu yang kesulitan login ya, silakan ketik ini. Di http://bit.ly apa itu literasi pakai C ya, literasi baca. http://bit.ly garis miring apa itu literasi baca. Ya. Ya, Pak Beni, literasi baca adalah kecakapan untuk membaca dan memahami informasi. Ya. Informasi yang dibaca ya. Betul Pak ya? Terima kasih Pak Beni sudah berpendapat. Literasi baca adalah mempelajari segala ilmu pengetahuan, termasuk informasi dan petunjuk-petunjuk. Ya. Terima kasih, Bi. Dwi Kurnia, literasi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami suatu bacaan. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Mungkin masih proses ya karena jaringan. Pak Wetan, pengetahuan dan kecakapan untuk membaca. Terima kasih Pak. Kemudian Bu Ratna, literasi baca adalah pengetahuan memahami informasi. Terima kasih Bu. Bu Widya Marcella, literasi baca adalah kecakapan atau kemampuan untuk masih proses ya, belum sampai. Bu, silakan. Nah, ini layarnya kelihatan.
Ya, lagi 2 menit ya. Yang masih kesulitan masuk ya, http://bit.ly/, apa itu literasi baca, pakai C ya literasinya, salah ketik kemarin. Ya, sudah banyak yang berpendapat ya. Ada Bu Tri Wulandari, literasi baca adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis maupun mengolah informasi. Ya. Beni sudah. Pak Anom, kawan kutatan ya. Literasi baca adalah pengetahuan atau kecakapan untuk membaca dan mengolah informasi berdasarkan bacaan. Ya. Bu Eni, literasi baca adalah pengetahuan dan kecakapan untuk memahami dan menanggapi suatu bahan bacaan. Ya. Terima kasih semuanya sudah berpendapat ya. Bu Catur Fitria Astuti, kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, dan gunakannya untuk mengembangkan pengetahuan. Ya. Ya. Bapak Ibu, jadi ini bisa jadi dokumentasi kita ya, bahwa Bapak Ibu sudah memberikan pendapat tentang apa itu literasi baca. Ya. Nah, sekarang apa ini? Bu Pirotun Naimah, kemampuan memahami untuk menganalisa ya, di chat ya, boleh. Mungkin kesulitan masuk. Baik Bapak Ibu, ini masih proses, nanti kita lanjutkan. Jadi coba kita simpulkan ya. Jadi dari tadi yang saya baca itu adalah kecakapan untuk membaca dan memahami informasi itu ya. Jadi dapat saya simpulkan seperti itu. Nah, coba kita simpulkan semua. Jadi literasi baca itu, ya, seperti yang Bapak Ibu ungkapkan tadi ya. Jadi adalah kemampuan membaca, memahami ya, menganalisis informasi atau bacaan. Nah, jadi tidak hanya sekedar membaca ya, tapi harus mampu juga memahami, kemudian mampu menganalisis informasi. Nah, maka ada ungkapan bahwa jika seseorang mampu membaca, namun tidak dapat memahami apa yang dibaca, maka sesungguhnya dia tidak dapat membaca. Ya, jadi bagi orang yang hanya sekedar membaca tanpa memahami, itu sebenarnya belum membaca, tidak dapat membaca. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah berpartisipasi ya untuk berpendapat. Nah, kemampuan apa yang kita lanjutkan ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Kemampuan apa yang digunakan saat membaca? Ya, saat membaca, kira-kira kemampuan apa yang kita gunakan? Nah, sebelumnya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membaca kata yang warna merah. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau membaca, silakan. Kesediaannya. Bu Yus, mohon bantu yang angkat tangan. Saya nggak kelihatan di sini. Belum ada, nih. Silakan mungkin yang mau membaca kata yang merah ini. Sebelum kita lanjut ke keterampilan membaca ya. Wah, ini bacaannya Pak Marto ya, kan ya sama ya, itu bacaannya. Yang merah ini. Oh, wahain gitu ya. Ya, silakan Bu. Siapa nih Bu? Dwi ya? Halo? Bu Dwi. Silakan Bu. Baca. Wahin Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. dengan Ibu Dwi Kurnia. Oh Bu. Benar ya gitu ya. Wahin.
Tadi sebentar saya dengar wahin ya, wahin. Oke, ada yang lain? Oke, ada yang lain, silakan. Ya, silakan. Ya. Halo. Mungkin Bu Yus mungkin bisa dibaca, Bu? Kira-kira aku baca. Kalau menurut Tiang, kalau dibaca secara polos gitu ya, itu bacaannya wahine. Wahine. Ya. Jadi kita sudah dapat dua pandangan ya. Ada wahin, ada wahine. Ya. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kita sudah bisa menguraikan kata ya. Jadi kita bisa membaca, kita bisa menguraikan kata. Jadi ada yang bilang wahin, ada yang bilang wahine ya, mungkin ada yang bilang wahain ya. Nah, itu adalah kemampuan untuk menguraikan kata ya. Nah, sekarang apakah setelah kita bisa menguraikan, artinya kita bisa membaca kata ini, wahin, wahine, wahain, kita sudah memahami. Kira-kira apa artinya? Ada yang tahu artinya apa? Mungkin istilah baru ya. Maka Ya. Pak Rike coba menjawab. Oke, silakan. Oke, yang mereka Oke. wahin ke wanita bahasa Hawaii. Oh ya. Ya, betul Pak Multi ya. Jadi wahin itu artinya wanita ya. Wanita salah satu bahasa Hawaii ya. Lawan katanya apa? Kane ya. Itu laki-laki gitu ya. Ya, jadi Pak Multi sudah masuk ke keterampilan kedua, yaitu memahami apa yang dibaca. Jadi wahin, kalau nggak tahu artinya kan kita tidak memahami ya apa itu. Tapi kalau sudah memahami, tahu oh wahin itu adalah wanita, nah gitu ya. Baik, terima kasih Pak Merte sudah membantu ya. Jadi kita untuk membaca itu yang pertama memerlukan keterampilan membaca ya, yaitu keterampilan menguraikan. Kemudian setelah diuraikan artinya kita bisa membaca, kemudian kita mampu memahami apa yang dibaca ya. Itu. Nah, proses membaca itu seperti ini ya, seperti saya andaikan seperti melakukan apa yang kita senang lakukan gitu ya. Misalnya senang membaca, senang memasak ya, senang trekking ya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang kita senangi ya, pasti kita melakukannya dengan dengan tulus ya, dengan kita melakukan dengan nikmat gitu ya, artinya senang gitu ya. Beda halnya kalau kita melakukan apa yang tidak kita senangi, pasti kita tidak akan tidak akan ikhlas ya, pasti jengkel ya gitu ya, tidak senang gitu ya. Nah, begitu juga dengan kegiatan membaca ya. Jadi kita perlu ya untuk menumbuhkan kebiasaan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang kita lakukan, kita senangi, pasti akan menjadi sebuah kebiasaan kan gitu ya. Misalnya kita memasak senang, pasti akan sering memasak. Kita senang mendaki gunung, pasti akan sering mendaki gunung, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan kita menikmati itu ya. Nah, sama seperti membaca. Jika kita ingin mempunyai kebiasaan membaca, maka kita juga harus menikmati proses membaca itu. Ya, kegiatan membaca ya. Jadi setelah memahami, kita menikmati. Jadinya senang kita membaca. Kita menyenangi. Nah di sini anak-anak ya memiliki kebiasaan membaca ketika mereka mau membaca, sering membaca dan menikmati membaca di sekolah dan di rumah ya. Nah, ini ada gerakannya Bapak Ibu ya. Ada gerakannya. Nanti setelah saya contohkan dulu ya. Setelah dibilang anak-anak memiliki kebiasaan membaca ketika ya mau membaca. Jadi begini gerakannya ya, tangannya mengajak membaca ya, kan mau membaca, kemudian sering membaca
ya diputar, sering membaca, kemudian menikmati membaca, boleh ya, ke kanan atau ke kiri, kepalanya boleh, kan senang ya, ya menikmati membaca gitu. Kemudian di sekolah, tunjuknya ke bawah, di sini ya, di sekolah, dan di rumah segitiga di atas kepala ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Kelihatan ya contohnya tadi ya? Mohon konfirmasi. Halo? Yang kelihatan PowerPoint aja Mohon nih. maaf Pak Oh Wayan. ya, ya. Guru. Ya, Pak PowerPoint. Web soalnya. Ya, siap. Saya ulang ya. Iya. Saya ulang, sebentar. Saya stop sharing dulu. Sepertinya oh, kameranya mati. Sebentar. Ya, saya ulang ya. Ketika saya bilang ya, anak-anak memiliki kemampuan kebiasaan membaca ketika ya, gerakan sini ya, mau membaca ya, kemudian sering membaca ya, menikmati membaca, ini ya, wajahnya senang, senyum. Di sekolah ya, tangannya tunjuk ke bawah, dan di rumah segitiga di atas kepala. Ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Ulangi Pak Guru. Oh, siap. Ulangi Pak Guru. Jelas. Sekali. Tangannya Jelas. biar kelihatan, Pak ya. Tangannya nggak kelihatan. Ya, ya. Sama-sama. Ya, boleh sama-sama ya. Posisinya ini. Sebentar, saya atur laptop dulu. Siap? Anak-anak memiliki kebiasaan membaca ketika mau membaca ya. Ini ya tangannya mau mengajak ya, mengajak sini. Mau membaca, sering membaca ya. Sering membaca, menikmati membaca. Ini ya, menikmati membaca ya. Kemudian di sekolah, ini tangannya di sekolah, dan di rumah. Nah, ini kan rumah ya. Udah? Bisa? Saya lagi sekali ya. Anak-anak memiliki kebiasaan membaca ya. Jika mau membaca ya, menikmati membaca, sini juga boleh ya, sini boleh ya. Menikmati membaca sudah di sekolah ya, di sekolah sudah, dan di rumah ya, itu ya gerakannya ya. Nanti kita ulang lagi ya. Kalau PowerPoint ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke keterampilan membaca. Nah, ini jadi keterampilan membaca dan kebiasaan membaca, yang mana terlebih dahulu kira-kira ya? Nah, sebenarnya ini adalah sebuah siklus ya. Jadi keterampilan membaca itu ya akan mempengaruhi kebiasaan membaca, di mana kosakata akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih percaya diri. Nah, jika kita sudah bisa menguraikan kata, kemudian kita memahami, kemudian kita biasa membaca ya, dengan menikmati membaca, tentunya kosakata akan lebih baik, lebih banyak punya kata ya, kemudian akan lebih percaya diri karena pengetahuannya akan meningkat gitu ya. Kemudian dengan kebiasaan membaca juga akan meningkatkan keterampilan membaca ya, karena sering membaca tentunya keterampilannya juga akan meningkat dan tentunya prestasi menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi ini seperti sebuah siklus ya.
Nah, sekarang Bapak Ibu bisa mungkin identifikasi yang mana termasuk keterampilan membaca, kemudian yang mana termasuk kebiasaan membaca ya. Mulai dari nomor 1, yaitu melafalkan kata dengan benar. Kira-kira masuk keterampilan atau kebiasaan? Siapa yang mau berpendapat, silakan. Langsung Bu Yus bantu ya. Bisa resen atau langsung hidupkan mic-nya juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Yang nomor 1 ini termasuk keterampilan atau kebiasaan? Kira-kira. Keterampilan. Keterampilan. Siapa? Siapa? Keterampilan. Keterampilan. Silakan yang bilang keterampilan, siapa namanya? Ya, Keterampilan, Pak. Wetan. Keterampilan, Pak. Oke, coba ya kita cek. Melafalkan kata apakah termasuk keterampilan? Ya, betul ya. Termasuk keterampilan membaca ya. Baik, yang Ya. nomor 4, memilih buku, membaca cerita dengan berpasang-pasangan, termasuk? Silakan yang mau berpendapat. Termasuk apa ini? Keterampilan atau kebiasaan? Di bos gitu. Memilih buku. Kebiasaan. Kebiasaan. Ya, Kebiasaan. kebiasaan. Ya, betul ya, kebiasaan membaca. Jadi sudah mampu memilih buku ya, artinya sudah mempunyai kebiasaan membaca. Kemudian mengidentifikasi kata-kata yang mempunyai bunyi yang sama. Kira-kira termasuk keterampilan atau kebiasaan? Keterampilan. Keterampilan. Ya, keterampilan ya, keterampilan membaca. Jadi masih mengidentifikasi kata-kata ya. Kemudian memilih buku sesuai dengan jenjang di mana kebanyakan kata-katanya sudah dikenal. Termasuk ya, termasuk Membaca. kebiasaan membaca ya. Jadi sudah mampu memilih buku sesuai dengan jenjangnya ya. Dan kata-katanya sudah dikenal, jadi sudah perlu dibaca. Kemudian membacakan kalimat dengan benar kepada guru. Keterampilan. Keterampilan ya, keterampilan membaca ya. Kemudian yang terakhir mendengarkan guru yang membacakan cerita dengan ekspresi yang menarik. Kebiasaan membaca. Kebiasaan ya. Mendengarkan guru yang membacakan cerita dengan ekspresi yang menarik. Jadi sudah apa namanya? Mampu mendengarkan ya. Sudah biasa mendengarkan. Baik, Bapak Ibu, demikian. Jadi kita sudah mampu memilah ya, yang mana termasuk keterampilan membaca, kemudian termasuk kebiasaan membaca ya. Nah, Bapak Ibu, perlu saya ingatkan, jadi apa itu literasi kebiasaan membaca adalah anak mau membaca, ya, silakan gerakannya tangan ke depan ya. Anak mau membaca, kemudian sering membaca, menikmati membaca di sekolah dan di rumah. Ya. Jadi ini untuk menumbuhkan kebiasaan membaca ya. Jadi anak-anak itu harus mau membaca, ya. Mau membaca dengan sendiri, ya. Mungkin kita bisa fasilitasi ya anak-anak dengan menyediakan buku dengan berbagai jenis ya itu. Kemudian anak-anak sering membaca, kemudian mulai menikmati ya di sekolah, di rumah, sehingga tumbuh kebiasaan itu.